Halo, Assalamualaikum Sobat Cuan dari Saham ID. Apa kabar saham kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian memilih saham yang benar ya. Jadi by the way, di video kali ini kita bakalan ngebedah tentang saham BUMN, saham blue chip dari BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Jadi, hari ini tanggal 30 Juni 2025, itu saham dari BBRI mengalami koreksi cukup tajam ya. Tapi by the way, di sini kita bakal analisa dan prediksi kapan saatnya rebound. Jadi buat teman-teman yang udah terlanjur masuk, jangan panik dulu. Di sini kita bakalan memprediksi apakah dalam waktu dekat ini saham dari perbankan BBRI bakal mengalami rebound atau memiliki kinerja positif atau bahkan sebaliknya. Di sini kita bakal buka-bukaan dan bedah ya selama bulan Juli sampai penutupan 2025, akhir Desember ya maksud gua. Jadi by the way, lo wajib stay tune, nonton video ini dari awal sampai habis tanpa di skip biar kamu paham, biar otakmu makin jadi smart people, biar kalian semuanya yang baru jadi investor pemula bakal ngerti juga tentang gimana sih strategi cara dapetin profit dari saham perbankan. Jadi by the way, buat kamu yang baru nemuin channel ini, hidupmu udah beruntung banget. Langsung nggak pakai lama, nggak usah kebanyakan mikir, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Biar lo nggak ketinggalan tentang video updatean terbaru seputar trik dan cara untuk dapetin profit dari saham ya. Apakah di saham ini bisa ngebikin kita jadi the real sultan? Jawabannya ya tergantung. Tapi kalau membuat hidupmu di masa depan bebas finansial, itu kemungkinan besar kalau di saham bisa banget. Ya guys, langsung aja ya, kita bakalan to the point faktor-faktor apa yang bakal mempengaruhi kinerja dari saham BBRI ke depannya dan kapan saatnya rebound. Simak dan stay tune, kita bedah Kita bedah sekarang ya untuk analisa dan prediksi dari saham BBRI. Yo, let's go. Yo, dan di sini kita sudah berada di dalam grafik dari pergerakan saham BBRI atau biasa lebih kita kenal dengan nama Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk di sesi kedua tanggal 30 Juni 2024. Di sini terlihat nyata ya bahwa hari ini saham dari BBRI itu terkoreksi cukup jauh, cukup tertekan yaitu minus 1,83% di level Rp3.760 per lembar saham. Ini sesi kedua belum berakhir ya di saat video ini dibuat. Jadi buat teman-teman, kita di video kali ini bakalan memprediksi apa penyebabnya dan menganalisa kapan saatnya rebound ya. Kalian bakal mengetahui penyebab penurunan saham perbankan BUMN hari ini tertekan ya hampir semua. Salah satunya di sini ada BBRI. Kita lihat dari year to date di sini juga masih tertekan bahkan minus mencapai 10,69%. Nah, apakah di saat bobroknya saham BBRI tertekan sampai 10,69% ya? Secara year to date di sini apakah ini saatnya masuk dan kapan saatnya rebound. Jadi teman-teman wajib mengetahui ya, di video kali ini kita bakal ngebedah penyebabnya apa sih sebetulnya itu dan gimana cara mengatasinya, cara dapetin profit gimana kalau tertekan kayak gini. Nah, teman-teman di sini gua bakal bedah dan ngasih lo info terbaru, ulasan secara lengkap dan detail. Simak dan stay tune, di sini videonya bakal lengkap banget ya pokoknya. Yuk kita mulai analisa dan prediksi kapan saatnya rebound dan penyebab penurunannya apa. Yuk kita mulai dari sekarang. Let's go. Yo guys, dan di sini kita bakalan mulai untuk memprediksi dan menganalisa saham perbankan dari BBRI. BBRI adalah salah satu saham BUMN ya yang mengalami penekanan cukup dalam di detik-detik ini atau pada bulan ini ya. Jadi kalian harus mengerti terlebih dahulu apa penyebab saham dari BBRI ini mengalami koreksi atau kinerja yang negatif ya. Yuk, dan di sini ulasan prediksi secara lengkap dan detail bakal gue sampaikan secara pelan-pelan ya, biar kalian paham dan kalian pada tahu nih kapan saatnya rebound, kapan saatnya masuk dan kita bakal dapetin profitnya.
Ya, di sini untuk analisa dan prediksi kita mulai dari aksi jual asing masih berlangsung ya. Investor asing tercatat melakukan net sell signifikan pada BBRI dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan sempat menjadi saham paling banyak dijual asing dalam sepekan terakhir. Ini menyebabkan penekanan harga ya pada saham BBRI. Aksi ini kemungkinan terkait pergeseran alokasi dana asing ke pasar saham negara lain seperti China. Ini menyusul stimulus dari pemerintah China setempat ya. Ya, next di sini untuk yang kedua ada penyebab penurunannya yaitu kinerja keuangan yang melemah ya. Laporan kuartal pertama 2025 ini menunjukkan laba bersih turun hampir 10% secara QoQ atau quarter over quarter. Meski aset dan kredit tumbuh moderat surplus 5%. Biaya provisi kredit ini melonjak tajam. Di Januari biaya kredit naik 188%, menyumbang penurunan laba 58% secara years on years. Kredit mikro juga masih kontraksi ya, sedangkan margin bunga turun signifikan. Ya, geng, yang ketiga di sini ada lingkungan suku bunga dan kualitas aset yang menyulitkan. Ini menjadi salah satu penyebab penurunan atau harga saham dari BBRI menjadi terkoreksi ya. Di sini kondisi provisi tinggi serta tekanan suku bunga yang masih relatif tinggi. Ini belum ada penurunan BI rate. Ini mendorong meningkatnya cadangan kerugian COC dan menurunkan profitabilitasnya. The next, di sini perlambatan kredit mikro dan UMKM sebagai segmen inti BRI ini mengurangi peluang pertumbuhan yang biasanya menopang kinerja bisnis bank. Yang keempat, di sini koreksi teknikal dalam tren jangka pendek ya. Menurut analis dari Indo Premier dan Detik.com, ini penurunan saham BBRI kali ini bisa dilihat sebagai koreksi pasar yang wajar. Bukan sinyal fundamental yang parah, tapi ini kinerja kuartal dan valuasi BBRI dianggap masih cukup solid ya. Jadi kemungkinan besar bakal terjadi rebound, tapi di sini kita bakal analisa lebih mendalam. The next, kesimpulan dan outlook. Kita melihat dari kondisi dan dampak ya. Yang pertama, kondisi tekanan jual asing ini berdampak pada tekanan likuiditas dan harga saham BBRI. Kondisi fundamental yang melemah dari BBRI ini berdampak pada laba yang turun, margin yang menyempit. Untuk lingkungan makro dan suku bunga ini berdampak pada beban biaya yang meningkat. Kondisi koreksi teknikal ini berdampak sebagai penyangga bagi rebound ya. Next, jika investor asing terus melepas saham BBRI, harga berpotensi tertekan lanjutan. Namun, jika kondisi makro membaik, terutama lewat turunnya suku bunga dan membaiknya kualitas kredit mikro, ini bisa membuka peluang untuk rebound dari saham BBRI. Program buyback saham yang pernah dijanjikan di RUPS 2025 juga bisa menjadi katalis positif di masa mendatang. Rekomendasi bagi investor, di sini spekulan jangka pendek ya, waspadai tekanan harga yang bisa berlangsung seiring aksi jual asing. Investor jangka menengah sampai panjang ini monitor recovery di kredit mikro, sinyal penurunan BI rate, dan realisasi buyback. Ini bisa jadi pemicu turnaround ya. Ya, in the next, berikut adalah sejumlah kebijakan dan dinamika terbaru dari pemerintah Tiongkok yang mempengaruhi saham perbankan termasuk BBRI dan mendorong koreksi pada 30 Juni 2025. Yang pertama, di sini ada pelonggaran moneter dan intervensi likuiditas. PBOC mempercepat respons kebijakannya. Bank Sentral Tiongkok atau PBOC di sini berencana memperkuat dan mempercepat stimulus, termasuk penurunan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta relending dan reduce accounting untuk mendukung kredit dan likuiditas perbankan. Jadi di sini
kebijakan dari pemerintah China atau Tiongkok dari bank sentralnya atau PBOC ini menyebabkan investor asing di Indonesia itu pada lari ke Tiongkok ya. Ya geng, the next di sini paket 10 poin besar-besaran diumumkan pada Mei 2025. Ini mencakup pemangkasan triple R atau RRR, suku bunga kredit serta fasilitas refinancing khusus untuk UMKM konsumsi dan sektor perumahan ya. Ya, in the next di sini dampak pada perbankan global dan regional terkait dengan kebijakan yang diumumkan dari pemerintah Tiongkok atau China. Ini berdampak untuk stimulus besar-besaran ya. Ini menciptakan momentum baru di pasar saham Tiongkok dan Asia. Seringkali memicu aksi rotasi modal dari sektor perbankan ke sektor teknologi atau konsumer lokal. Yang kedua, di sini konsolidasi sektor keuangan domestik. Pemerintah Tiongkok mendorong merger besar di sektor bank dan sekuritas, menyasar lembaga kecil agar lebih kompetitif dan memiliki manajemen risiko lebih solid. Langkah ini meningkatkan ketidakpastian investor terkait prospek bank-bank yang akan mengalami restrukturisasi, menekan sentimen sektor perbankan seluruh wilayah Asia. Jadi sektor perbankan ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Tiongkok atau China. Ini bukan cuma BBRI doang ya, tapi hampir Asia ya, geng. Itu terpengaruh saham dari bank-bank di Asia rata-rata asingnya pada lari ke Tiongkok ya. Ya geng, the next yang ketiga di sini tarik dan ulur tarif AS China, ketegangan global. Eskalasi tarif dan kebijakan proteksionis Amerika Serikat itu termasuk beban tarif hingga 125% terhadap barang impor dari Tiongkok sejak awal tahun. Direspon Tiongkok dengan tindakan balasan termasuk barrier dan kontrol ekspor. Ketegangan ini meresahkan pasar global, jadi sektor perbankan Asia dianggap rawan terhadap gejolak ekonomi, terutama dalam hal trade finance dan valuta asing. Yang keempat, mekanisme financial repression Tiongkok. Tiongkok menerapkan strategi financial repression ya, mengalihkan modal domestik lewat kebijakan suku bunga rendah, kredit yang diarahkan ke sektor prioritas serta pengendalian aliran modal eksternal. Pendekatan ini meski membantu stabilitas domestik bisa menyebabkan arus modal keluar dari sektor keuangan luar negeri, termasuk perbankan kawasan seperti BBRI. Yang kelima, di sini ada ekspektasi stimulus yang belum sepenuhnya terrealisasi. Meskipun kebijakan PBOC sangat ambisius, sebagian analis menilai implementasinya masih belum cukup atau terlalu lambat guna benar-benar mendorong pertumbuhan eksternal. Kekhawatiran akan janji terlalu besar, realisasinya terbatas, menggerus kepercayaan investor terhadap sektor perbankan, ya. Kesimpulannya, BBRI sebagai bagian dari perbankan Asia merasakan dampak domino dari kebijakan Tiongkok. Modal investor global mengalir ke pasar domestik Tiongkok, aksi ambil untung di perbankan Indonesia. Tarik ulurnya, stimulus dan konsolidasi di sektor Tiongkok ini meningkatkan ketidakpastian global. Arus kapital dan sentimen risiko ini menurun, membuat saham perbankan seperti BBRI terkoreksi pada hari ini 30 Juni 2025. Kesimpulannya, apakah BBRI ini bakal mengalami rebound dalam waktu dekat? Nah, ini jawabannya. Peluang rebound di BBRI di 2025 terbuka ya, terutama di semester kedua jika laporan kuartal kedua dan kuartal ketiga membaik. BI rate mulai diturunkan, aksi buyback atau dividen diumumkan, serta investor asing mulai akumulasi kembali ini.
Ini cocok ya untuk investor jangka menengah sampai panjang yang mengincar capital gain plus dividend. Untuk BBRI sih kurang cocok untuk investor harian ataupun mingguan. Ya, lanjut. Nah, gimana nih teman-teman setelah nonton video ini? Pastinya udah punya angan-angan dan perkiraan ke depan gimana kinerja dari saham BBRI. Jadi by the way, faktor dari kebijakan pemerintah Chinese atau Tiongkok itu mempengaruhi beberapa sektor dari saham ya. Salah satunya di sini ada perbankan, dan yang kedua ada sektor konsumsi non primer, dan ketiga mempengaruhi di sektor teknologi, keempat energi dan komoditas, kelima properti dan infrastruktur. Yo, by the way, buat teman-teman yang pengen mempunyai request ya, pengen dibahas the next video, pengen dibahas atau diprediksi dianalisis saham apa, nanti teman-teman bisa langsung aja komentar, request di kolom komentar, the next video kita bakal bahas lebih spesifik lagi ya. By the way, biar komentar kalian tersorot dan langsung bakal dapetin notification ya, biar tersorot gitu. Di setiap gua update video dapat yang istimewa dan komentarnya itu menyala, langsung aja super thank-nya bisa dinyalakan. Super thank ya. Di bawah tulisan like itu logo pula. Ya emang logo sih, logo like itu kalian geser ya, kalian geser. Nanti itu ada logo dolar, di situ super thank. Bisa dinyalakan dulu biar apa? Biar komentar kalian tersorot di sini dan itu bakal gua prediksi dan gua bakal bikin analisa yang spesial buat kamu yang udah request dan sudah menyalakan super thank-nya. Ya, geng, sebelum kebablasan di sini kita mau disclaimer dulu ya. Disclaimer, semua video atau konten yang ada di channel ini bersifat informatif. Gua nggak pernah ngerekomendasikan lo untuk ngebeli, menjual, atau memiliki saham tertentu. Semua keputusan berada di tangan kalian masing-masing. Gua nggak bertanggung jawab apabila kalian mengalami kerugian lebih mendalam. Ataupun gua juga nggak minta kok kalau kalian mengalami keuntungan atau profit. Jadi semua keputusan berada di tangan kalian masing-masing. Ya geng, seperti yang gue ingetin di setiap video di channel ini, dengan saham kamu bisa bebas finansial, bisa mendapatkan keuntungan, profit, bahkan dividen, gak terhingga berkali-kali lipat dari modal awal kalian. Tapi ingat, perlu digarisbawahi, dengan saham kamu bisa mengalami kerugian, kebangkrutan, bahkan bisa mencapai 99%. Oleh karena itu, terus sebelum melakukan investasi, kalian harus research terlebih dahulu. Konsultasi dengan profesional agar nggak nyangkut di saat kalian masuk, ya. Yo, semoga bermanfaat video ini buat lo semuanya. Don't forget to view my the next video. Gua Henry S, pemilik channel dari Cuan dari Saham ID. Bye-bye. See you next time and good luck.